Baik, begini ya teman-teman semuanya. Begini, saya akan tunjukkan dulu sama Bang Oki ya, bagaimana kosakatanya bisa diartikan budak. Ini apa teman-teman ya? Nih ya, nih kalau saya ya menandai seperti ini ya teman-teman. Nih bentar-bentar Bang Oki ya, saya kasih tanda dulu biar Anda paham gitu ya. Demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu ya. Apapun ya, istri itu ya seperti budaknya suami dalam segala sesuatu ya. Dalam segala sesuatu gitu, oke? Ini artinya budak. Kata Bang Oki, kalaunya kita yang menyembah Allah, kita hamba Allah. Yang namanya hamba itu jelas budak udah ya. Ini Bang Oki. Jadi ya seorang istri itu kepada suami, dia harus menyerahkan dalam segala sesuatu. Bayangkan, dalam segala sesuatu, sebegitunya gitu ya. Gitu ini pengertiannya. Makanya saya bilang seorang istri itu, seorang perempuan itu di dalam kekristenan bagaikan budak Bang Oki kepada suaminya. Karena apa? Dalam segala sesuatu, tidak ada pengecualian gitu ya. Itu makanya saya bilang kepada Bang Oki, mana narasinya bisa dibilang budak, oke? Ya, di ayat 24-nya, dalam segala sesuatu seorang istri itu harus tunduk kepada suaminya dalam segala sesuatu sebagaimana tunduk kepada Tuhan gitu. Ya kalau tunduk kepada Tuhan, kita artinya hamba Tuhan. Yang namanya hamba ya jelas budak ya. Sama tuh dengan ayat Anda tuh ya, seorang istri harus tunduk kepada suaminya sama seperti tunduk kepada Tuhan. Berarti istri itu budak suaminya ya, budak suaminya. Ngeri kali di Kristen kayak gitu, nggak ada kesetaraan gendernya Bang Oki. Ya, apalagi perumpamaannya tadi, di situ kan sebagaimana suami mengasihi dirinya sendiri. Sedangkan istrinya mengasihi suaminya sudah bak seperti segala sesuatu dikasihi sebagaimana mengasihi Tuhan. Bayangkan, istri dituntut untuk mengasihi suaminya seperti mengasihi kepada Tuhan. Ya, sedangkan suami tidak seperti kepada Tuhan, tapi mengasihi diri sendiri. Udah apa ya? Timpang gitu loh. Kalau suami mengasihi diri sendiri, begitu pula mengasihi kepada istri. Istri mengasihi bak sebagaimana mengasihi kepada Tuhan untuk suaminya. Masya Allah ya. Aduh, ngeri itu Bang Oki ya, ngeri gitu. Ya makanya dalam segala sesuatu harus tunduk seorang istri kepada suaminya sebagaimana tunduk pada Tuhan. Artinya budak perempuan di Kristen itu untuk suaminya ya. Kalaunya di Islam memang saya udah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i gitu. Ya, masuk akal dalilnya gitu loh Bang Oki ya. Saya mau berpindah ke pembahasan yang lain teman-teman setelah ini. Sebenarnya selain masalah kesetaraan gender yang dibawakan oleh Bang Oki, masalah kasih gitu ya, saya ada yang perlu dipertanyakan juga tentang masalah konsep ketuhanan. Saya udah dapat poinnya di awal tadi dengan Bang Oki ya teman-teman, tentang masalah perampokan tadi. Bang Oki tidak bisa menjelaskan, artinya ya saya bisa menilai bahwa ajaran ini tidak bisa saya pegang untuk kehidupan saya, tidak sesuai relevansinya untuk hidup saya. Kita bisa berandai-andai kalau itu terjadi bagaimana ajaran agamanya memandu untuk kejadian seperti itu. Nah, begitu maksud saya Bang Oki. Tapi ya kalau Anda menjawab, ya itu belum terjadi kepada saya. Saya belum bisa menjelaskannya. Berarti bisa saya ambil kesimpulan bahwa ajaran ini tidaklah relevansi untuk kehidupan kita bermasyarakat. Jadi seperti itu ya. Oke ya teman-teman semuanya, saya udah tunjukkan kepada Bang Oki. Bang Oki, saya mau tanya dulu tentang masalah relevansi ketuhanan gitu. Bang Oki, kira-kira menurut Anda Trinitas itu masuk akal nggak? Kalau dalam konsep sebuah agama untuk kehidupan kita. Silahkan dijabarkan ya. Oke?
Oke, Pak Ustadz Yusuf PI, saya akan tanggapi setelah ini, tapi saya mau match ini saya lebih tertarik untuk menanggapi narasi Pak Ustadz Yusuf PI dulu ya. Bentar, oke, silakan. Silakan. Oke, yang nonton di tempat saya 1,2K. Mungkin lebih kecil dibandingkan Pak Ustadz Yusuf PI ya. Berapa ribu yang nonton di tempat Pak Ustadz Yusuf PI? Oke, saya tunjukkan dengan kalian. Kalau Pak Ustadz Yusuf PI ini tidak mengerti bahasa Indonesia yang baik dan benar, kalian sebagai saksinya ya teman-teman ya. Kalau Pak Ustadz Yusuf PI bilang tadi, budak itu sama artinya dengan hamba. Ya, saya tunjukkan ya buat teman-teman semua. Kalau Pak Ustadz Yusuf PI ini sedang tidak mengerti kosakata bahasa Indonesia, perbedaan antara budak dan hamba. Ya Pak Ustadz ya? Oke. Saya tunjukkan Pak Ustadz. Kesalahan dari cara berpikir Pak Ustadz. Hamba dan budak memiliki makna yang berdekatan tetapi berbeda dalam penggunaannya. Pak Ustadz, hamba dapat diartikan sebagai orang yang taat dan tunduk kepada Tuhannya. Sejak kapan taat dan tunduk kepada Tuhan disebut budak? Sejak kapan Pak Ustadz? Sejak kapan taat dan tunduk kepada Tuhan itu disebut budak? Budak dapat diartikan sebagai orang kehilangan kemerdekaannya dan hidup dalam perbudakan. Itu kosakata Pak Ustadz. Ya, itu kosakata. Jangan terlalu memaksa kata untuk menunjukkan. Kalau Pak Ustadz sedang tidak memahami arti dari bahasa Indonesia, perbedaan antara hamba dan budak itu, jangan terlalu ingin menjatuhkan iman kekristenan karena di sini tadi, ya kan? Ini ada kata hamba, terus Pak Ustadz bilang kalau hamba itu adalah budak. Saya sudah tunjukkan datanya Pak Ustadz. Kalau hamba itu berbeda dengan budak. Hamba itu adalah ketaatan dan kepatuhan kita kepada Tuhan. Sedangkan budak itu Pak Ustadz, yang hidupnya tidak merdeka dan ada di dalam perbudakan, itu budak Pak Ustadz, jeder. Nah terus Pak Ustadz tadi bilang segala sesuatu di sini Pak Ustadz menunjukkan ini adalah budak. Lah Pak Ustadz gimana Pak Ustadz? Belajar di mana Pak Ustadz? Pak Ustadz belajar bahasa di mana? Itu belajar bahasa di mana Pak Ustadz? Itu ya teman-teman ya. Ya jadi teman-teman, kalau kita bicara ya kan, kalau kita bicara nih ya tentang relevan agama di dalam kehidupan yang sekarang, loh Kristen jelas sekali teman-teman. Kristen itu tidak diajarkan menikah lebih dari satu. Bahkan Kristen itu tidak diajarkan untuk bercerai, kecuali alasan jinah. Jinahlah yang bisa membuat laki-laki dan perempuan itu bercerai karena alasan jinah. Tapi sebelum terjadinya perjinahan itu atau perselingkuhan itu tidak diperbolehkan sama sekali untuk bercerai. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia kecuali karena alasan jinah. Relevan di dalam kehidupan yang sekarang. Kalau memang istri kita melakukan kesalahan, kita maafkan, kecuali dia berzina. Sekali kita ampuni, 2 kali berzina kita ampuni, 3 kali berzina kita ampuni, 4 kali ceraikanlah dan tinggalkanlah. Relevan di dalam kehidupan yang sekarang. Itu ya teman-teman ya. Nah jadi sebelum kita berdiskusi lebih lanjut lagi, saya tidak akan bertanya apapun. Pak Ustadz, ketika Pak Ustadz tadi berani bilang kalau hamba dan budak artinya sama, ketika saya bisa menunjukkan perbedaannya, tunjukkan data dan dalilnya. Data dan dalil ya, yang tertulis secara eksplisit kalau memang budak dan hamba itu sama artinya. Karena saya bisa menunjukkan perbedaannya. Saya tunjukkan di dalam KBBI. Saya tunjukkan tadi Pak Ustadz. Itu. Kalau budak itu berbeda arti dengan hamba. Saya tunjukkan perbedaannya. Nah sekarang saya minta dengan Pak Ustadz, sebelum saya jawab pertanyaan Pak Ustadz tadi, gitu, saya minta Pak Ustadz menjawab dulu pertanyaan saya. Pak Ustadz, tunjukkan kalau hamba dan budak itu
memiliki arti yang sama. Tapi saya tidak minta asumsi. Yang saya minta data di dalam KBBI. Itu. Yang kita bicara data di dalam KBBI. Silakan Pak Ustadz Yusuf PI, tanggapi. Baik. Saya nggak akan beralih dulu ke konsep ketuhanan ya teman-teman. Rupanya Bang Oki bikin masalah lagi dari pernyataan dia ya. Bikin blunder lagi dari pernyataan dia. Baik teman-teman, seperti yang ditampilkan oleh Bang Oki tadi ya, sesuai dengan kosakatanya ya. Seorang hamba itu adalah yang dia merdeka ya, tunduk kepada tuannya. Di sini ya, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi istri bisa kita sebut hambanya dari sang suami. Lalu kenapa turun kepada budak? Yang namanya istri itu hilang merdekanya Bang Oki. Hilang kemerdekaannya dari apa? Dia kagak boleh lagi menikah dengan laki-laki lain. Ya. Gimana sih? Mudah aja. Kayak gitu ya bahasanya. Bahasanya mudah. Istrinya Bang Oki nikahi. Apakah dia masih merdeka untuk menikah dengan laki-laki lain? Kan enggak boleh lagi, hilang gitu ya. Hilang kemerdekaan dia untuk menikah dengan laki-laki lain gitu. Enggak boleh dia menikah dengan laki-laki lain. Di situ dia terbatas seorang istri itu. Makanya saya bilang budak di Kristen. Ayo, kayak gimana? Dari bahasa Anda sendiri ya. Dari bahasa Anda sendiri, saya kembalikan kepada Anda. Kalaunya seorang istri itu bukan budaknya suami di Kristen, berarti Bang Oki boleh dong nanti istrinya nikah lagi dengan laki-laki lain. Ya kan, bukan budak. Kan kayak gitu. Boleh dong jadinya ya. Istrinya Bang Oki setelah nikah dengan Bang Oki nikah lagi dengan laki-laki lain. Karena kan dia merdeka. Bukan budaknya suami gitu. Boleh dia nikah lagi ya dengan laki-laki lain. Waduh, bahaya Bang. Bahaya kalau kayak gitu. Makanya udah saya bilang ya, seorang perempuan di Kristen itu udah bagaikan budak suaminya gitu. Nah, itu bahasanya. Saya langsung aja, memang keras bahasanya gitu, agar menyadarkan Anda semuanya gitu ya. Berkaitan tentang Bang Oki tadi. Oh, Bang Oki menekankan kepada saya, seorang perempuan itu, seorang laki-laki dan perempuan, mereka tidak boleh bercerai. Ini sangat relevan untuk kehidupan manusia. Wah, ini menurut saya pemikiran yang terbalik Bang Oki. Kenapa saya bilang pemikiran yang terbalik? Kecuali berzina baru boleh diceraikan. Baik ya Bang Oki. Baik, dia tidak berzina, tapi laki-lakinya tidak memberi nafkah. Kayak gimana tuh solusinya? Ayo, Bang Oki menikah dengan, ini saya mohon maaf ya Bang Oki, bukan bermaksud ini saya ambil contoh aja gitu ya. Bang Oki menikah dengan istrinya. Istri Bang Oki oke lah, tidak berzina dengan laki-laki lain. Tapi Bang Oki tidak menafkahi batin, tidak menafkahi ekonomi. Gimana solusinya untuk perempuan itu? Saya mau tahu coba. Ayo, saya mau tahu, apakah dibiarkan seumur hidup tidak dinafkahi Bang Oki, tidak dikasih makan, dibiarkan kelaparan ya istrinya, terus tidak dikasih kikuk-kikuk, kan nafkah batin gitu Lalu gimana solusinya? Masa digantung sampai mati kayak gitu? Kan kayak gitu ya teman-teman. Di mana relevansinya kayak gitu ajaran? Kalaunya di dalam Islam tidak dinafkahi baik secara ekonomi maupun batin, maka silahkan dijatuhkan talak ya teman-teman. Silahkan gitu. Itu kalau di dalam agama Islam ya. Ini kagak boleh cerai kecuali zina. Oke lah, istrinya Bang Oki tidak berzina, tapi Bang Okinya kagak mau kasih uang sama istrinya, terus kagak mau tidur dengan istrinya. Lalu istrinya itu kayak gimana solusinya? Digantung sampai mati kayak gitu dia? Atau seperti apa gitu? Ayo, silakan Anda carikan solusinya bagi perempuan. Kalau ajarannya relevansi gitu. Atau Bang Oki kayak gini, ya perempuannya mandul, tidak bisa punya anak.
Sedangkan Bang Oki pengen punya anak. Ya, tapi karena istrinya tidak berzina, Bang Oki tidak boleh mencerai. Tapi di sisi lain, Bang Oki pengen punya anak, pengen punya keturunan. Gimana solusinya? Ayo, mungkin ada solusi lain. Kita ambil anak angkat. Yang saya tanyakan, gimana solusinya dari keturunan perkawinan tersebut gitu, bukan dari luar perkawinan dengan cara mengambil anak angkat. Bukan itu yang saya tanyakan. Tapi solusinya kalau mandul tidak punya keturunan dari perkawinan itu kayak gimana? Oke, Silakan. siap. Ya. Ya, Pak Ustadz. Iya, oke. Silakan. Oke, bentar ya. Oke. Oke, Pak Ustadz. Ya, inilah mungkin cara berpikir Pak Ustadz ya. Gitu. Ini buat teman-teman ya. Akan menjadi blunder untuk kalian ketika kalian mengikuti pemahaman dari Pak Ustadz Yusuf PI tentang kata budak dan hamba. Saya menunjukkan melalui KBBI, Pak Ustadz. Saya tunjukkan melalui KBBI perbedaan kata hamba dan budak. Terus Pak Ustadz menyamakan itu, Pak Ustadz menyamakan itu karena perempuan yang menikah dengan laki-laki dia hilang kemerdekaannya karena dia tidak bisa menikah lagi. Loh, Pak Ustadz, ketika orang sudah berkomitmen itu hilang kebebasannya. Dia berkomitmen karena di dalam Alkitab jelas hendaklah laki-laki hidup dengan perempuan. Terus juga yang diajarkan Tuhan Yesus, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Makanya kami menikah. Itu. Nah terus Pak Ustadz, saya tidak akan lari kemana-mana. Tunjukkan argumentasi yang mendukung narasi Pak Ustadz di dalam KBBI. Jangan main berasumsi Pak Ustadz. Karena saya tunjukkan pakai data Pak Ustadz. Saya tunjukkan pakai data. Itu. Jangan pakai asumsi Pak Ustadz berdiskusi. Hamba KBBI dapat diartikan sebagai orang yang taat dan tunduk kepada tuannya. Budak dapat diartikan sebagai seorang yang kehilangan kemerdekaan dan kehidupannya dalam perbudakan. Oke teman-teman, Pak Ustadz Yusuf PI lah orang yang bilang kalau menyembah Tuhan itu adalah budak. Pak Ustadz Yusuf PI lah orang pertama kali yang saya dengarkan kalau menyembah Tuhan itu adalah budak. Karena dia tidak memahami arti kata hamba dan arti kata budak. Saya tidak akan narik mana-mana Pak Ustadz. Daripada semakin rancu teman-teman yang mendengarkan di bawah asumsi yang tidak bersumber. Itu. Tunjukkan saya datanya Pak Ustadz, baik di dalam KBBI atau ada rujukan lain selain KBBI. Kalau Pak Ustadz ya, saya tegaskan ya. Kalau memang hamba dan budak itu artinya sama. Itu. Tunjukkan, pakai data Pak Ustadz, pakai data. Jangan berasumsi, jangan menggunakan logical fallacy. Itu, jangan gunakan logical fallacy Pak Ustadz. Nah, itu saya minta jawaban Pak Ustadz ya. Terus saya jawab dulu. Apa yang menjadi pertanyaan Pak Ustadz Yusuf PI? Pak Ustadz bilang tadi, seperti apa? Seperti apa orang Kristen itu jika suaminya tidak memberi nafkah? Makanya Pak Ustadz, sebelum menikah itu kami ada namanya Pak Ustadz, pengajaran dulu. Sebelum pernikahan, beberapa minggu saya dengan istri saya mengikuti pengajaran sebelum kami menikah. Dan ketika menikah ada janji yang kami ucapkan Pak Ustadz. Ketika kami menikah, setialah dengan pasanganmu dalam keadaan apapun, baik suka maupun duka. Komitmen kita untuk saling mengasihi, menghormati dan mendukung. Komitmen untuk saling melayani dan mendukung. Lah kalau memang keadaan suaminya sedang tidak baik-baik aja, tugas seorang istri lah memperbaiki suaminya. Nah ketika istrinya sedang tidak baik-baik aja, tugas seorang suami lah memperbaiki istrinya. Saling melengkapi. Makanya di dalam Alkitab itu mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Itu saya minta dengan Pak Ustadz bertanggung jawab tuh dengan narasi Pak Ustadz. Kalau tidak saya tidak akan lanjut diskusi ini. Tunjukkan hamba
hamba dan budak itu adalah satu artinya. Pakai data, tidak pakai asumsi. Jangan gunakan logical fallacy. Gunakan data. Kalau tidak, saya tidak akan lanjut datanya. Karena saya sanggup menunjukkan perbedaannya. Saya punya datanya. Makanya saya bilang dari awal, hamba dan budak itu sesuatu yang berbeda. Kalau Pak Ustadz tidak menunjukkan datanya, Pak Ustadz sedang bermain logical fallacy. Itu. Jangan memberi argumen Pak Ustadz yang orang-orang di bawah itu nanti bisa menyalahartikan untuk argumentasi Pak Ustadz. Itu bahaya loh Pak Ustadz. Pak Ustadz didengar orang loh. Itu. Makanya tunjukkan datanya Pak Ustadz. Kalau hamba dan budak itu artinya sama. Tunjukkan datanya. Saya minta data Pak Ustadz. Tunjukkan saya sumbernya mana. Silakan. Oke. Bentar ya, waktunya dulu teman-teman. Aduh, Bang Oki ini rupanya bahasa aja susah ya memahami ya. Nih ya, silakan Anda nanti ketik aja kayak gini. Hamba dan budak itu sama. Hamba sahaya adalah seseorang yang berada dalam status perbudakan. Dalam bahasa Arab, hamba sahaya disebut riqab. Artinya apa? Artinya apa? Kok itu aja susah memahami. Kalau perbudakan itu ya Bang Oki memang ya didapat itu melalui jalan perang. Sesuai dengan hukum perang secara sah ya budak itu kita ambil dari hasil rampasan perang. Itu kalau dalam perang. Secara hukum ya baik negara maupun agama, apabila Anda berakad kepada perempuan ya, maka secara sah Anda memiliki perempuan tersebut gitu ya. Makanya dia tidak boleh lagi menikah dengan laki-laki lain. Kayak gitu ya. Masa itu aja Bang Oki susah kali gitu loh memahaminya ya. Aduh ya. Jadi sama jalurnya, hanya beda kosakata aja gitu ya. Beda kosakata. Tuh udah saya tunjukkan datanya sama Anda tuh ya. Berkaitan tentang jawaban Bang Oki nggak nyambung sama sekali dengan pertanyaan saya. Kata Bang Oki makanya kami sebagaimana gitu ya. Bang Oki bukan itu yang saya tanyakan. Ya ketika pernikahan itu sudah terjadi, yang saya maksud ya, sudah terjadi. Bang Oki sudah latihan nih, udah sekolah sebelum menikah, sudah mengikat janji sebelum menikah. Lalu Bang Okinya menikah. Ternyata di pernikahan Bang Oki tiba-tiba berubah pikiran ya. Habis itu Bang Oki tidak mau menafkahi istrinya. Kan kayak gitu. Terus Bang Oki juga tidak menafkahi batinnya. Solusinya kayak gimana? Itu perempuan kayak gimana? Ya. Itu yang saya tanyakan. Untuk istrinya Bang Oki itu kayak gimana solusinya? Apakah dibiarkan sampai mati kayak gitu? Katanya ajaran kasih ya. Macam mana ini? Masya Allah ya teman-teman. Ya kayak gimana gitu? Itu yang saya tanyakan. Oke lah udah sekolah, udah ikat janji, lalu nikah. Tiba-tiba setahun atau 2 tahun perjalanan nikahnya, tiba-tiba Bang Oki bangkrut. Nggak ada apa-apa lagi. Terus gimana istrinya? Kagak dikasih makan, tidak dinafkahi secara ekonomi, habis itu tidak dinafkahi secara batin. Lalu kayak gimana itu solusinya untuk istrinya Bang Oki kayak gimana? Itu yang saya maksud. Ya, bukan masalah sebelum pernikahan itu terjadi, bukan itu yang saya tanyakan, bukan. Ya, sesudah pernikahan itu terjadi, itu yang saya maksud gitu. Katanya kan relevan. Lalu tolong carikan solusinya. Kayak gimana solusinya untuk perempuan? Ya kalau Islam kan menjawab, seorang laki-laki yang sudah tidak menafkahi istrinya, baik nafkahnya secara ekonomi, baik nafkahnya secara batin, tidak dia nafkahi lagi, maka seorang istri itu bisa mengajukan talak ke pengadilan agama. Sesuai gitu ya, dalil-dalilnya di dalam agama Islam, ada jalurnya gitu. Seorang istri bisa memanggil walinya gitu ya. Walinya ngomong sama suaminya, jika terjadi kesepakatan ya untuk bercerai, maka silahkan diurus ke pengadilan agama. Itu di dalam Islam Bang Oki. Solusinya ada gitu ya. Nah, bagaimana solusinya di Kristen?
Apakah dibiarkan itu perempuan sampai mati? Itu yang saya tanyakan kepada Anda. Ya, sebaiknya Anda tidak perlu berkutat budak dengan hamba gitu. Saya pun bisa memakai data yang lain ya selain itu, selain rekop gitu ya. Karena prosedur yang sama, budak itu didapatkan dari peperangan. Secara sah budak itu diambil secara sah. Begitu pula secara sah menurut agama maupun negara ketika kita mengambil seorang perempuan dari keluarganya dengan akad nikah gitu. Ya, jadi hamba ya budak kayak gitu ya. Dengan jalur yang sama namanya rikob. Ya kalau kita menyembah Allah, hamba Allah, ya kita budak Allah, nggak apa-apa. Saya disebut budak Allah, nggak apa-apa. Budak Tuhan semesta alam. Malah saya bangga ya teman-teman. Saya malah bangga gitu. Disebut budak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Bangga saya Bang Oki. Gitu. Silakan untuk ditanggapi ya. Oke, Pak Ustadz Yusuf PI, makanya Pak Ustadz, saya bilang, jangan coba-coba untuk membohongi saya. Yang Pak Ustadz bawakan itu hamba sahaya. Hamba sahaya sama dengan budak. Betul kalau hamba sahaya Pak Ustadz. Yang saya tanyakan kata hamba, bukan hamba sahaya. Hamba sahaya adalah sebutan untuk budak yang mengabdi kepada majikan atau tuan. Yang saya permasalahkan ketika Pak Ustadz mengatakan istri tadi yang menjadi hamba itu adalah budak. Hamba sahaya itu berbeda Pak Ustadz dengan nih. Pak Ustadz datanya. Hamba dan hamba sahaya memiliki arti yang berbeda meskipun keduanya sama-sama merujuk pada orang yang terikat pada majikan. Pak Ustadz, yang ditanya hamba dijawab pakai hamba sahaya. Recap. Yang saya tanya narasi Pak Ustadz, apakah di dalam Alkitab kami tertulis hamba sahaya tadi? Jangan main bohong-bohongan Pak Ustadz. Tunjukkan datanya. Itu loh, ini data yang Pak Ustadz bawakan loh tadi loh. Ini data yang Pak Ustadz bawakan, tapi tidak Pak Ustadz baca sampai habis. Baca sampai habis Pak Ustadz. Ya, hamba saya sama dengan budak. Hamba saya adalah sebutan untuk budak yang mengabdi kepada majikan atau tuan. Itu loh Pak Ustadz. Jangan main bohong-bohongan Pak Ustadz. Kenapa? Di situ kan jelas Pak Ustadz. Itu hamba dan hamba sahaya aja udah berbeda. Saya tidak bertanya hamba sahaya. Saya tidak bertanya apa yang tertulis di dalam iman Pak Ustadz tadi. Yang saya tanya kata hamba yang bisa menjadi budak. Itu bukan hamba saya. Itu loh. Di mana di situ tertulis istri itu adalah budak? Hamba saya itu Pak Ustadz pelan-pelan ya. Atau saya ngajarin Pak Ustadz lagi nih lah. Ini berbicara. Ini dalam iman Pak Ustadz loh ya. Recap ini ya. Lihat ya. Ini dalam iman Pak Ustadz loh. Hamba sahaya sama dengan budak. Hamba saya adalah sebutan untuk budak yang mengabdi kepada majikan atau tuan. Ini betul Pak Ustadz. Ini betul narasi ini. Ini hamba sahaya. Yang saya tanya bukan hamba sahaya. Yang saya tanya hamba. Jangan cari pembenaran untuk membohongi kami Pak Ustadz. Itu yang saya tanya itu hamba. Jelas-jelas di sini Pak Ustadz, hamba dan hamba saya memiliki arti yang berbeda meskipun keduanya sama-sama merujuk pada orang yang terikat kepada majikan, tapi artinya itu berbeda Pak Ustadz. Itu loh, ayolah, jangan paksa-paksakan data lah Pak Ustadz. Saya tidak berbicara tentang hamba saya. Itu, saya tidak berbicara tentang hamba saya. Yang saya pertanyakan kata hamba yang Pak Ustadz bilang tadi, hamba itu adalah budak. Ketika kita patuh dan tunduk kepada Tuhan itu adalah budak. Tuhan Yesus tidak pernah menyebut kami budak Pak Ustadz. Tuhan Yesus tidak pernah menyebut kami budak. Ayolah bawa data. Saya masih tunggu satu kali lagi. Bawa saya data yang konkret. Jangan hamba saya.
yang Pak Ustadz bawa itu berbeda. Hamba dan hamba sahaya di dalam iman Pak Ustadz tadi itu berbeda. Itu datanya saya bukakan tadi. Itu yang saya tanya hamba, bukan hamba sahaya. Itu ya. Nah terus menanggapi jawaban Pak Ustadz. Pak Ustadz kan saya udah bilang tadi Pak Ustadz, ketika sudah menikah, kalau memang suaminya tidak bekerja dan belum melakukan zina, tidak ada alasan untuk mereka bercerai Pak Ustadz. Tidak ada alasan untuk mereka bercerai. Walaupun misalnya suaminya tidak bekerja, pemalas, maka sebagai seorang istri, hendaklah dia mendidik suaminya, memberitahukan kesalahan-kesalahan suaminya. Makanya di dalam Alkitab itu mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Saling melengkapi Pak Ustadz, saling melengkapi, saling mengasihi. Itu saya minta sama Pak Ustadz pertanggungjawabkan. Kalau tidak, saya tidak akan mau lanjut Pak Ustadz. Itu tanggung jawab dulu. Hamba ya, bukan hamba sahaya. Pak Ustadz tadi bawa kata hamba di dalam Alkitab. Karena di dalam Alkitab kami tidak tertulis hamba sahaya. Itu berbeda. Tunjukkan saya data dan dalilnya. Silakan Pak Ustadz. Silakan. Aduh, Bang Oki, ya Bang Oki nggak perlu berputar-putar dan berkutat di situ gitu. Entah alasan mau kabur atau menghindari pertanyaan saya, kan kayak gitu ya. Dijawab dulu ya tentang masalah itu ya. Gimana solusi terhadap perempuan itu? Kan kata Bang Oki, perempuan itu harus wajib mendidik suaminya. Kalau suaminya kayak kagak mau, kayak gimana? Kayak gimana? Tetap aja dia malas. Nggak dia nafkahi, kagak dikasih duit. Kalau kagak dikasih duit, kagak bisa beli beras. Itu perempuan kan kayak gitu. Kalau udah nggak bisa beli beras, nanti kan dia apa? Nanti kenapa dia? Nanti dia kelaparan. Kalau udah kelaparannya lama, bisa aja itu perempuan mati. Kan kayak gitu Solusinya yang saya tanya, bukan istrinya mendidik suaminya, solusinya ya. Solusinya katanya ajarannya relevan. Solusinya kayak gimana? Kayak gitu ya. Meskipun udah dididik itu laki-laki ya, terus tetap aja malas dia, nggak mau nafkahin. Apa solusinya? Itu yang saya cari dari Anda. Pertanggungjawabkan narasi Anda sendiri gitu. Katanya ajarannya relevan. Ya, saya tuntut ajaran relevan ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya cecar. Enggak perlu Anda mencari alasan berputar hamba dengan hamba sahaya. Anda bawa data perbedaan hamba dengan hamba sahaya. Tapi Anda bilang, iya, hamba sahaya dengan hamba itu beda, tetapi memang sama, terikat dalam sebuah ikatan. Masya Allah teman-teman. Itu aja Bang Oki nggak ngaku. Hamba dengan hamba sahaya sama terikat dalam sebuah ikatan. Pusing sendiri dia. Seorang hamba sahaya ya terikat dengan tuannya. Seorang hamba yang katanya istri adalah hamba bukan hamba sahaya, terikat dengan suaminya. Sama udah saya bilang. Cuma penyebutannya beda. Kalaunya didapat dari perang ya itu hamba sahaya. Ya kalau seorang istri di dalam kekristenan di Efesus 5, dalam segala sesuatu istri harus menyerahkan dirinya, menghormati suaminya, bak menghormati seperti Tuhan. Lebih dari tuan lagi gitu. Lebih daripada tuannya. Makanya saya bilang itu budak ya kayak gitu. Gimana sih Bang Oki? Lebih daripada tuan, lebih daripada budak, bayangkan dalam segala sesuatu itu. Ya, dalam segala sesuatu. Saya bukan ngotot argumen saya, Anda bawa data sendiri, Anda yang kagak paham. Sudah tahu hamba dan hamba sahaya itu dalam satu terikatan, ya, keterikatan. Memang hamba sahaya keterikatannya dengan tuannya. Kalau hamba seorang perempuan terikat dengan suaminya. Makanya sudah saya bilang, ketika Bang Oki mengikat seorang perempuan ya, dia kagak boleh lagi menikah dengan laki-laki lain ya. Kok nggak paham-paham data yang Anda bawa, Anda sendiri yang kagak paham gitu loh. Lucu jadinya. Lucu Bang Oki jadinya. Sampai Anda cari perbedaan hamba dengan hamba sahaya. Konsep rekop tadi udah saya bawakan juga ya. Memang penyebutannya itu beda. Ya,
Tapi dalam segala sesuatu hal itu melebihi hamba sahaya yang berserah diri kepada tuannya, Bang Oki. Apalagi berserah diri sama seperti Tuhan, lebih daripada berserah diri kepada manusia. Sebenarnya kalau saya mau agak lebih ekstrim bahasanya ya, lebih ekstrim gitu Bang Oki ya, seorang perempuan di dalam Kristen itu lebih dari budak jadinya. Nah gitu. Karena apa? Kalaunya hamba sahaya kan dengan manusia, dengan tuannya kan kayak gitu, dengan tuannya, bukan dengan Tuhan gitu loh Bang Oki. Kalaunya hamba sahaya dengan tuannya, dengan manusia. Tapi perempuan dalam Kristen ya dalam segala sesuatu sebagaimana dia tunduk kepada Tuhan, bukan tuan lagi, Tuhan. Artinya lebih dari budak itu. Ngeri Bang Oki. Kayak gimana sih cara memahaminya? Sama-sama terikat. Jadi kalau untuk permasalahan itu ya Bang Oki, janganlah Anda jadikan alasan gitu untuk menghindari pertanyaan saya. Coba carikan solusinya dulu, ajaran Anda yang relevan tentang masalah bagaimana seorang istri jika tidak dinafkahi suaminya secara ekonomi, baik ekonomi secara ekonomi atau nafkah batinnya gitu. Itu gimana solusinya di kekristenan? Itu yang saya pertanyakan. Silakan ya. Oke. Ya, itulah karena ketidakmampuan Pak Ustadz untuk menjawab pertanyaan saya, untuk menunjukkan data, dia bilang jangan jadikan alasan untuk mau kabur. Sejak saya berdiskusi dengan Pak Ustadz, di mana saya kabur? Pertanyaan saya dulu, pernahkah saya kabur? Pak Ustadz berapa kali bilang, ya udah stop, ayo. Pernah saya kabur Pak Ustadz? Belum pernah, kebiasaan Pak Ustadz bohong-bohong. Itu, jangan suka framing kau Pak Ustadz. Ini, sebentar ya. Ini saya tunjukkan nih, Pak Ustadz nih ya. Saya tunjukkan. Apakah istri dalam Islam disebut hamba sahaya? Tidak, istri dalam Islam tidak disebut hamba sahaya. Siapa yang berkutat-kutat di situ? Saya ingin meluruskan kesalahan dari narasi Pak Ustadz tadi loh. Itu yang mau saya luruskan dulu. Sebelum kita lanjut, jangan jadi orang Pak Ustadz yang ketika bernarasi udah jelas-jelas salah, tidak mempertanggungjawabkan kesalahannya. Dari tadi saya tunjukkan melalui iman Pak Ustadz, kalau istri di dalam iman Pak Ustadz itu tidak disebut hamba sahaya. Saya pertanggungjawabkan itu. Itu. Malah framing saya mau kabur. Pak Ustadz kalau tidak sanggup bertanggung jawab dengan narasi Pak Ustadz, tinggal ngomong Pak Ustadz, oke saya salah. Saya tidak akan lanjut lagi untuk membahas ini. Tapi ketika Pak Ustadz masih membenarkan kekeliruan dari narasi Pak Ustadz, menyamakan hamba dengan hamba sahaya, lah itu berbahaya Pak Ustadz. Itu berbahaya. Pak Ustadz sedang memaksakan data, sedangkan saya tunjukkan di dalam iman Pak Ustadz sendiri, hamba sahaya itu Pak Ustadz, istri itu tidak disebut hamba sahaya. Itu loh. Yang kita bahas kan hamba, istri ini disebut sebagai hamba. Terus Pak Ustadz bilang kalau istrinya adalah budak karena di situ menggunakan hamba. Itu. Jangan framing saya dengan ketidakmampuan Pak Ustadz. Dengan ketidaksanggupan Pak Ustadz untuk bertanggung jawab dengan narasi Pak Ustadz. Jangan framing saya. Belum pernah satu orang pun yang berdiskusi sama saya kabur. Bahkan terjadi dengan Pak Ustadz PSPI, di mana saya kabur. Sampai terakhir, itu bahaya Pak Ustadz ketika Pak Ustadz membawa narasi suka-suka hati Pak Ustadz. Itu istri dibilang hamba saya, sedangkan jelas-jelas di dalam Islam istri itu tidak disebut hamba saya. Berbeda. Itu loh. Nah saya tidak akan lari Pak Ustadz. Itu saya tidak, bukannya saya tidak mau menjawab pertanyaan Pak Ustadz, saya udah jawab terus. Itu, tapi Pak Ustadz ketika Pak Ustadz sudah stuck ketahuan salahnya, tidak mengakui, terus Pak Ustadz putar balik framing. Jangan alasan mau kabur, sejak kapan saya kabur? Itu loh, kebiasaan Pak Ustadz, jangan suka begitu.
Berbicaralah pakai data dan dalil. Jangan suka ngomong yang penting follower Pak Ustadz senang, ya kan? Data mau tidak akurat, yang penting senang follower. Itu. Sedangkan di dalam Islam saya tunjukkan sendiri, ini bertentangan dengan narasi Pak Ustadz. Ketik, apakah istri dalam Islam disebut hamba saya? Ketik aja silakan. Tidak, istri dalam Islam tidak disebut hamba sahaya. Itu loh. Kok Pak Ustadz bernarasi yang bertentangan dengan iman Pak Ustadz sendiri? Dalam KBBI aja udah beda. Antara hamba dan budak itu berbeda. Lah kalau hamba sahaya betul, tapi itu tidak merujuk kepada istri. Karena di dalam Islam, istri itu tidak disebut hamba sahaya. Jangan putar, bukan saya Pak Ustadz mau berkutat di area ini. Pak Ustadz akui dulu, kalau memang benar narasi Pak Ustadz, saya tunjukkan data. Silakan Pak Ustadz tunjukkan datanya. Jangan bawa hamba saya, karena hamba saya berbeda dengan hamba. Dan saya juga menunjukkan data, kalau di dalam Islam, istri itu tidak disebut hamba saya. Itu, bukan saya mau berkutat di situ aja. Kasihan yang dengar di bawah Pak Ustadz, tidak mendapat poin positif. Itu loh, kita luruskan dulu yang ini, baru kita lanjut. Bukan saya tidak mau menjawab, 10 pertanyaan Pak Ustadz saya masih mampu jawab. Tapi apakah yang salah ini kita biarkan gitu aja? Silakan Pak Ustadz disupai. Baik. Teman-teman semuanya, memangnya saya tadi bahas budak itu di Islam atau di Kristen sih? Siapa juga ya di dalam Islam mengatakan bahwa istri itu budak? Ya, siapa yang bilang kayak gitu? Di dalam Islam, istri itu sebutannya zaujah, pasangan gitu. Seorang istri, bukan budak, Bang Oki. Yang saya bahas ini tentang masalah kekristenan, ya. Yang mana saya bilang lebih dari budak, ya. Artinya Anda harus buktikan seorang istri itu bukanlah lebih dari budak, bukanlah budak. Karena apa? Berserahnya dalam segala sesuatu. Sama berserah kepada Tuhan. Kalau kita berserah diri kepada manusia, kepada Tuhan, itu cuma sekelas manusia loh teman-teman ya. Tapi ini kepada Tuhan. Ya, kepada Tuhan gitu. Kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Lebih dari budak jadinya. Yang saya bahas itu di kekristenan. Kalau di Islam konsep milkul yamin, konsep riqab, ya. Di dalam Islam seorang istri disebut itu zaujah, pasangan gitu Bang Oki. Nggak ada saya bilang budak. Siapa yang bilang budak? Makanya dicerna apa yang saya katakan. Yang saya bahas itu tentang masalah Efesus 5, seorang istri di kekristenan lebih parah daripada budak. Itu yang saya bahas. Karena kita tahu hamba sahaya itu kan terikat kepada tuannya, kepada manusia. Seorang istri di Kristen itu terikat kepada suaminya, dan dia seorang istri ini dalam segala sesuatu ya bak menjadikan suaminya seperti jadi Tuhan. Oh, bayangkan teman-teman, lebih dari budak itu Bang Oki. Macam mana sih? Jadi seharusnya ya Anda yang membuktikan kepada saya gitu bahwa seorang istri di dalam kekristenan itu bukanlah lebih parah daripada budak. Contohnya seperti apa? Ya contohnya ibaratnya itu ada batasan-batasan kepada suami. Tapi di Kristen nggak ada batasan dalam segala sesuatu loh. Ya, nggak ada batasan, nggak ada batasan, nggak ada batasan. Dalam segala sesuatu nggak ada batasan Bang Oki ya. Lebih parah daripada budak sudah saya bilang. Mau, Masya Allah ya teman-teman ya. Kalau di dalam Islam kan ada hak istri. Ada ya hak istri. Ketika dia tidak dinafkahi, maka dia tidak bisa menyerahkan segala sesuatu kepada suami. Dia menyerahkan urusan tersebut kepada walinya. Walinya nanti mengurus kepada suaminya. Entah kesepakatannya seperti apa. Ya,
artinya bukan budak seorang istri di dalam agama Islam, karena ada batasan dan ada haknya. Lah, terus gimana seorang istri di dalam kekristenan? Bayangkan dalam segala sesuatu itu ya. Buktikan sama saya, ya, ada haknya, ada batasannya. Oh, itu salah, Efesus 5. Bilang aja kayak gitu ya kalau kayak gitu. Salah itu dalam segala sesuatu, dalam beberapa sesuatu, mungkin kayak gitu bahasanya dah ya. Gitu. Seharusnya Anda yang buktikan kepada saya bahwa pernyataan saya salah gitu. Di dalam Kristen itu seorang istri bukan lebih parah daripada budak. Ayat ini salah sub, Efesus 5. Bukan dalam segala sesuatu istri itu berserah. Bukan berarti istri itu menganggap suaminya lebih parah daripada budak, seperti berserah diri kepada Tuhan. Buktikan kayak gitu ya. Jangan malah menuntut saya dalam segi bahasa. Bahkan kalau saya membahasakan lebih parah daripada budak itu Bang Oki. Efesus 5 itu dalam segala sesuatu loh. Ya, dalam segala sesuatu. Saya tidak membahas tentang masalah hamba, terus hamba sahaya di dalam Islam. Saya nggak ada bahas masalah Islam dari tadi. Tentang masalah milkul yamin maupun riqab ataupun zaujah, nggak ada saya bahas ya. Yang saya permasalahkan Efesus 5 gitu di dalam kitab Kristen. Terus ya, saya berharap sekali lagi Bang Oki tidak menghindari pertanyaan saya tentang masalah solusi ya gitu ya. Solusi ini saya kejar terus karena saya ingin membuktikan apakah betul ajaran Kristen ini relevan untuk kehidupan kita ya teman-teman. Ya, jangan asal bunyi gitu, pertanggungjawabkan apa yang Anda katakan kepada saya. Bagaimana solusinya? Ya, solusi yang saya tuntut kepada Anda. Silakan. Oke. Oke, teman-teman. Oke, Pak Ustadz bilang tadi, saya dari tadi tidak ada bahas agama Islam. Dari tadi tidak ada saya bahas agama Islam. Harusnya kami yang membuktikan. Pak Ustadz, rekam digital tidak akan hilang. Jadi pertama di framing saya mau kabur, tidak mau menunjukkan data. Yang kedua dibilangnya saya yang bawa data. Loh, yang fitnah dari awal kalau hamba adalah budak kan Pak Ustadz. Ketika saya tanya Pak Ustadz, hamba dan budak kok artinya bisa sama? Pak Ustadz bawa hamba sahaya. Itu kan Pak Ustadz semua yang mengucapkan. Kok framing ke saya? Makanya saya tunjukkan tadi, hamba dan budak itu artinya berbeda. Pak Ustadz, jangan putar-putar balik omongan. Pak Ustadz, besok bisa ada di VT soalnya, ya kan? Pak Ustadz yang dari awal melontarkan itu. Jangan putar balik ke saya. Putar balik. Tadi tidak mampu menunjukkan data, di framingnya saya mau kabur, ya kan? Saya minta data lagi, dibilangnya saya yang berbicara, saya yang harus membuktikan. Kan saya bilang kalau hamba di situ bukan budak. Pak Ustadz sendiri yang bilang tadi, saya bangga kalau saya dibilang budak Tuhan. Ucapan Pak Ustadz ada. Benar nggak Pak Ustadz berbicara seperti itu? Saya loh bangga kalau saya dibilang hamba budak Tuhan. Pak Ustadz berbicara seperti itu. Jangan diputar balik ke saya. Itu kok suka putar balik Pak Ustadz? Makanya saya bilang Pak Ustadz, kalau memang mau lanjut diskusi ini Pak Ustadz, jujur. Kalau memang beda ya beda, saya tidak akan lanjut. Tapi kalau memang sama, tunjukkan saya datanya. Itu loh, berbicara pakai data Pak Ustadz, jangan pakai model congor. Itu, jangan cuman framing ke saya, rekam digital ada. Itu, rekam digital ada Pak Ustadz. Jejak digital live kita hari ini ada. Itu Pak Ustadz. Ya, jangan framing-framing ke saya terus Pak Ustadz. Saya dari tadi tunjukkan datanya. Datanya saya tunjukkan Pak Ustadz dengan Pak Ustadz Yusufi. Itu kalau hamba itu berbeda dengan budak. Terus Pak Ustadz bawakan hamba saya untuk mendukung narasi Pak Ustadz tentang kata hamba. Saya bandingkan lagi, hamba saya dan hamba saja itu berbeda. Nah karena Pak Ustadz sudah mentok, tidak mampu menjawab lagi, dibilang pertama saya mau kabur, dibilang saya yang bernarasi itu. Ayolah, ada kejujuran di sini.
Ayo berdiskusi kejujuran lah Pak Ustadz. Itu, seperti apa kita berdiskusi kalau kita tidak jujur? Bahkan Pak Ustadz memutar baliknya ke saya. Itu, makanya saya minta sama Pak Ustadz, terakhir aja. Kalau memang beda, akui Pak Ustadz, berbeda artinya. Kalau memang berbeda, badui, akui. Akui berbeda Pak Ustadz. Tapi kalau memang sama, ya tunjukkan saya datanya. Karena apa? Kalau Pak Ustadz bawa data hamba saya tadi, itu kan data Pak Ustadz yang menunjukkan nama saya. Hamba saya itu kan Pak Ustadz yang bawakan datanya. Pak Ustadz ingin menguatkan dalil Pak Ustadz kalau hamba itu adalah budak. Bahkan Pak Ustadz sendiri bilang tadi, saya loh bangga kalau saya disebut budak. Budak Tuhan. Itu. Karena pengertian Pak Ustadz, hamba dan budak itu sama. Nah jadi Pak Ustadz, saya tidak akan mau sebelum ada kejujuran dari Pak Ustadz. Karena apa? Supaya teman-teman yang di bawah Pak Ustadz tidak salah mengartikan arti kata budak, hamba, dan hamba saya. Itu Pak Ustadz. Silakan kalau Pak Ustadz mau jujur, ya monggo silakan. Kalau Pak Ustadz mau framing saya lagi, ya tidak masalah. Saya terima semuanya. Tapi rekam digital ada. Jangan salah Pak Ustadz. Rekam digital ada, jejak digitalnya ada. Itu jangan framing ke saya. Kalau tidak mampu untuk menunjukkan data, ya tidak apa-apa. Sekarang saya tanya hati nurani Pak Ustadz aja dulu. Kejujuran dulu. Saya tidak menyalahkan. Kalau memang Pak Ustadz salah bernarasi untuk itu, ya udah. Ayo kita tinggalkan, kita skip masalah ini. Kita lanjut di masalah yang lain. Tapi kalau Pak Ustadz masih memframing saya tidak masalah. Hari ini Pak Ustadz mencari pembenaran di depan follower Pak Ustadz tidak masalah. Tapi besok saya akan ada jejak digitalnya. Itu tidak masalah. Itu silakan Pak Ustadz, kejujuran dulu. Aduh, teman-teman, macet total Bang Okinya, ya. Diminta solusi macet total, puter-puter masalah hamba doang dia. Ya, coba gini dah. Kalau gitu saya tuntut dulu ya. Bagaimana solusinya dijawab dulu ya, kayak gitu. Biar kita agak maju sedikit ya gitu untuk diskusinya gitu ya. Tidak berputar-putar. Pak Ustadz jujur dulu tentang kata hamba saya dan itu. Saya baru jawab solusinya. Saya boleh tutup handphone untuk menjawab solusi itu Pak Ustadz. Oke. Ya teman-teman semuanya gini ya. Saya udah menjelaskan perbedaan hamba dengan hamba saya. Bahkan saya tampolkan dengan data yang dibawa Bang Oki sendiri ya. Bayangkan kayak gitulah ya. Rekam jejak digital saya memang ada Bang Oki. Saya udah menjelaskan bagaimana budak dengan hamba saya dengan budak. Ya sudah dibilang sama-sama terikat. Satu terikat dengan Tuhan, ya, satu terikat dengan tuannya, ya. Jadi ngapain Anda berkutat di situ gitu loh. Ya, bisa kita nilai ya malam ini Bang Okinya macet gitu untuk mencarikan solusi gitu ya. Gitu macet untuk mencarikan solusi dari narasi dia sendiri gitu ya. Itu udah dapat kita pikirkan seperti itulah ya teman-teman. Kita dapat melihat Oki bernarasi terus katanya relevansi agamanya, kita minta solusi ya berkutatnya di masalah hamba gitu. Kalau saya membahasakan itu Bang Oki ya, dalam segala sesuatu sebenarnya budak yang saya pakai kosakata budak itu sebenarnya bahasanya lebih halus loh. Padahal dalam segala sesuatu itu lebih parah daripada budak. Apa ya bahasanya? Bingung saya. Jongos ya teman-teman. Kalau kayak gitu jongosnya suami istri di Kristen. Kalau saya mau lebih parah gitu loh bahasanya ya. Sebenarnya kalaunya saya memakai bahasa budak itu masih halus gitu loh ya teman-teman. Ngapain dipermasalahkan gitu ya bahasa yang halus yang saya gunakan gitu. Sebenarnya yang saya maksud itu lebih parah daripada budak. Cuma saya bingung bahasanya apa gitu loh Bang Oki. Kalau bisa saya pakai bahasa jongos gitu ya, jongos. Iya, karena apa teman-teman? Kita di sini dapat melihat ya teman-teman.
Ya, istri kepada suami dalam segala sesuatu. Bayangkan ya, di sini istri jongosnya suami loh, Bang Oki. Ya, lebih parah daripada budak. Jadi kalau saya memakai bahasa budak itu, saya rasa Bang Oki ya, nggak perlulah Anda permasalahkan tentang masalah kosakata yang lebih halus yang saya pakai gitu. Nggak perlu di framing, oh salah arti, atau Anda mau cari pembenaran, atau mungkin Anda mau apa ya, menghindar dari pertanyaan saya gitu, macet dalam mencarikan solusi, kan kayak gitu ya. Ada juga yang membahasakan kacung, yang mana yang betul sih? Nggak ngerti saya ya. Kalau di dalam Islam bukan budak, Bang Oki. Seorang istri itu bukan jongosnya suami. Ya, seorang istri itu adalah pasangan ya di dalam agama Islam. Dia dihormati gitu. Beda seperti di Efesus 5. Ya, seorang istri ya dalam hormat kepada suaminya bak seperti hormat kepada Tuhan. Kepada suami itu dalam segala sesuatu loh. Lebih parah daripada budak loh, Bang. Ya. Makanya saya bingung aja dalam membahasakan tadi itu. Padahal saya mau katakan lebih parah daripada budak gitu. Lalu saya pakai kosakata budak yang lebih halus gitu ya. Tapi Bang Okinya berkutat di situ ya. Next time ya terserah Bang Oki, entah mau maju atau tidak ya, terserah beliau gitu. Kalaunya tidak, beliau mau closing statement, nggak apa-apa, rekam jejak ada gitu ya, bahwa kita dapat melihat Bang Oki berputar di bagian budak masalah kosakata tapi macet mencari. Atau Bang Oki mau jawab pertanyaan saya, bagaimana solusinya seorang istri ketika tidak dinafkahi oleh suaminya, karena tidak boleh bercerai. Ya, tidak boleh bercerai kecuali satu, karena zina. Sebenarnya sih di sini 1000 kali lebih Bang Oki ya menuliskan solusi bagaimana. Mereka penasaran gitu solusinya dari Bang Oki. Oke, tenang aja. Oke, thank you. Oke, Pak Ustadz PSUPI, nggak apa-apa. Saya mau dibilang tidak menjawab arti kata solusi, kan saya bilang saya tantang Pak Ustadz PSUPI tutup mata saya menjawab untuk solusi itu. Tapi Pak Ustadz PSUPI tidak mampu. Yang pertama saya di framing mau kabur. Yang kedua saya tidak mau menjawab. Yang ketiga dia framing kalau dia yang menunjukkan perbedaan antara hamba dan hamba saya. Pak Ustadz, jelas-jelas yang menunjukkan data ini siapa Pak Ustadz? Hah? Siapa yang menunjukkan data ini? Pak Ustadz tadi menyamakan hamba saya dan hamba. Makanya Pak Ustadz bawa data hamba saya. Pak Ustadz. Tapi tidak masalah teman-teman. Nggak masalah. Gitu ya. Dari situlah kita lihat kualitasnya teman-teman. Kualitasnya kita lihat dari situ. Ketika dia tidak jujur dengan narasinya. Kan nggak apa-apa. Kan terus saya bilang, orang mau framing saya kabur ya monggo silahkan. Nggak apa-apa. Pak Ustadz besok juga tayang. Itu. Di YouTube kan tayang besok. Kelihatan kan semua. Itu dari awal kan tayang itu Pak Ustadz ya. Yang pertama saya tegaskan, yang pertama saya di framing mau kabur, yang kedua saya di framing apa, tidak mampu menjawab, yang ketiga katanya dia yang menjelaskan perbedaan hamba saya dan hamba, jelas-jelas yang menunjukkan datanya saya. Itulah Pak Ustadz, jujurlah, jangan cuma karena ingin menyenangi hati followermu sanggup untuk berbohong Pak Ustadz, sanggup untuk menjatuhkan orang lain dengan tidak ada kebenaran data. Itulah Pak Ustadz. Makanya jujur ya teman-teman, kenapa saya 1 minggu ini sebenarnya tidak mau berdiskusi, tapi karena beliau aja malam tadi DM saya. Karena kemarin aja masalah kalender nggak ngerti, masalah malam ini masalah hamba, ya kan? Makanya saya sebenarnya saya tidak mau berdiskusi dengan beliau 1 minggu lebih ini. Tapi karena saya menghargai beliau orang Kalimantan, beliau malam tadi DM, ajak diskusi hari ini ya monggo. Tapi terulang lagi, tidak jujur. Itu kan? Dibilangnya saya yang menjelaskan perbedaan antara hamba saya. Itu. Saya yang menjelaskan. Pak Ustadz tadi lo dengan hebatnya bilang, saya lo bangga disebut budak. Karena menurut Pak Ustadz apa? Hamba saya di situ budak. Itu, Pak Ustadz kan ngomong seperti itu tadi. Itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, karena saya jadwalnya closing statement, tenang aja teman-teman. Tidak masalah, kalian mau framing saya seperti apa, tidak masalah. Oke, saya akan tanggapi solusinya seperti apa.
Itu kan saya bilang, ketika saya menjawab pertanyaan Pak Ustadz, tidak perlu saya baca handphone Pak Ustadz. Itu. Karena apa? Saya manusia yang jujur, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Berbeda, cuma mau nyari pamor dengan membohongin orang di bawah. Bahkan saya kena framing 3 kali. Itu. Cuma untuk dapat pamor tidak masalah. Hiduplah dengan pamor Pak Ustadz. Itu ya. Hiduplah dengan pamor Pak Ustadz. Oke teman-teman, solusinya seperti apa? Ketika misalnya ya, seorang suami itu sudah tidak mau mencari uang lagi, malas-malasan. Seperti yang saya bilang tadi, komitmen janji nikah kita di hadapan Allah itu yang kita bertanggungjawabkan. Hendaklah kita menerima pasangan kita dalam keadaan suka ataupun duka. Ya kalau memang setelah menikah suami kita berbeda dan malas atau apapun, hendaklah menjadi seorang istri. Kalian tutupin dulu apa yang menjadi kekurangan suami kalian. Dengan terus apa? Mendoakannya kepada Tuhan. Itu ya teman-teman ya. Itu jadi untuk Pak Ustadz Yusuf PI, mohon maaf Pak Ustadz, saya rasa kita akhiri aja. Saya tidak akan berdiskusi dengan orang yang tidak jujur itu demi untuk dukungan followernya, tapi tidak masalah Pak Ustadz. Itu ya, tidak masalah. Kan Pak Ustadz bilang rekam digital ada. Itu saya tuh sering upload video loh Pak Ustadz. Itu ya kan, besok juga ada di VT. Itu kan, tenang aja Pak Ustadz, santai. Itu orang mau framing saya seperti apa, tapi saya lebih baik berdiskusi dengan orang yang jujur, keras tapi jujur, daripada keras tapi tidak jujur. Dibalik-balikkan ya semuanya ke saya, dibilang yang menjelaskan perbedaan hamba saya dan hamba dia, padahal saya menunjukkan datanya. Di dalam Islam loh Pak Ustadz berbeda. Itu bahkan dia sendiri yang berani bilang, saya ini loh budak Tuhan, saya bangga disebut budak Tuhan. Itu tapi tidak mengakui, ya tidak masalah teman-teman, wajar supaya followernya tidak lari, tidak masalah. Itu ya teman-temannya. Karena apa? Kristen itu diajarkan ya katakan ya, tidak katakan tidak ya teman-temannya. Dibilang mau kabur, monggo silahkan, tapi saya tidak akan bertahan dengan orang yang berasumsi tanpa data, tidak menunjukkan data sama sekali dari tadi. Itu cuman modal asumsi. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak. Shalom untuk kita, selamat malam. Berarti closing nih Bang Oki habis nih. Silakan closing Pak Ustadz. Langsung closing aja. Tadi Kan ente closing. Saya udah closing tadi. Oh ya udah, kalau gitu closing berarti giliran saya terakhir gitu ya, tanggapan akhir closing statement. Silakan. Bentar. Oke ya teman-teman, ya memang saya udah sampaikan ke Bang Oki ya, rekam jejak itu ada, nggak ada kebohongan yang saya tampilkan di dalam diskusi kita gitu. Ketika Bang Oki menjabarkan kepada kita hamba dengan hamba sahaya, kata Bang Oki, persamaannya adalah keterikatan. Yang satu terikat kepada Tuhan, yang satu terikat kepada Tuhan. Ya kan sama, kan kayak gitu. Seorang budak itu diambil secara sah karena rampasan perang, terikat dengan tuannya. Ya, seorang istri kenapa dibilang seperti yang saya katakan? Karena dia terikat dengan suaminya. Lalu di mana bohongnya, teman-teman? Ya, di mana? Sama-sama terikat udah dibilang. Kan kayak gitu ya. Jadi nggak ada saya membuat kebohongan ya. Terus yang saya bahas itu di dalam kekristenan, Efesus 5 gitu ya, bukan di dalam istilah Islam. Masalah riqab, milkul yamin, ataupun seorang istri itu bukan disebut budak. Betul, saya betulkan Bang Oki itu ya. Di dalam Islam seorang istri bukan disebut budak. Tapi yang saya bahas tentang masalah budak itu adalah Efesus 5. Ya seharusnya kalau salah kosakata saya dengan budak ya Bang Oki lah yang membuktikan bahwa di dalam Kenapa Pak Ustadz bangga tadi bilang, saya lo bangga dibilang budak. Oh ya nanti saya jelaskan itu ya. Jadi seharusnya kan Bang Oki ya menjelaskan bahwa seorang istri bukanlah budak suami seperti yang saya bahasakan, kan kayak gitu. Sebenarnya saya mau membahasakannya lebih parah gitu, lebih parah daripada budak. Cuma saya bingung gitu bahasanya apa yang patut dipakai gitu loh teman-teman ya. Gitu. Itu ya Efesus 5 Bang Oki. Ya, Efesus 5 22 sampai 33. Anda bisa lihat di ayat 24-nya di kitab Anda, dalam segala sesuatu. Makanya saya bilang lebih parah daripada budak. Tapi saya memakai bahasa yang halus dengan memakai bahasa budak gitu ya.
Tapi kalau Bang Oki mempermasalahkan itu ya nggak apa-apa. Terus untuk masalah jawaban Bang Oki ya solusinya mendoakan sang suami. Ini bukan solusi Bang Oki ya. Aduh, mendoakan sang suami ya. Aduh, solusinya cuma mendoakan loh teman-teman. Nggak ada solusi konkret yang dapat dijelaskan oleh Bang Oki gitu ya. Selain mendoakan. Ya kan kayak gitu. Kalaunya solusinya mendoakan, apa-apa nanti semuanya doain aja, kayak gitu solusinya. Ya kan Bang Oki. Nah, jadi seperti itu ya Bang Oki ya. Menurut saya itu bukanlah sebuah solusi ya. Bukan sebuah solusi. Kalau seperti itu mendoakan suami, itu bukan solusi. Yang namanya solusi. Pak Ustadz, jangan cuma solusinya. Dari tadi kok tipu-tipu terus Pak Ustadz. Yang saya maksud itu kan saya tag akun Anda. Ya boleh. Nanti boleh kan kita tanggapi ya. Di sini kan 6.000 orang tuh ya rekam jejak digital kan ada. Jangan tipu-tipu dengan saya. Rekam jejak digital ada 6.000 orang ini pasti banyak yang bikin piti tentang saya gitu. Apalagi tentang masalah budak tadi. Ya, kita udah gini yang Bang Oki ya. Di dalam Islam itu qulil haqqu walau kana murran. Sampaikanlah dengan kejujuran meskipun itu bahasanya menyakitkan ya teman-teman. Kayak gitu ya, kayak gitu. Sampaikanlah walaupun bahasanya itu menyakitkan. Sampaikan dengan kejujuran. Makanya saya menyampaikan masalah kosakata hamba saya terus budak. Apa yang saya maksud? Nggak ada kebohongan ya, silakan dibikin VT gitu ya. Terus untuk Bang Oki saya berterima kasih ya Bang Oki ya, biasalah kita di dalam perang gontok-gontokan gitu ya. Jadi saya mohon maaf sama Bang Oki sebenarnya gitu. Ya materi tetaplah materi gitu ya. Tetapi setelah kita berdiskusi ya seperti biasanya kita kekeluargaan dan berteman dan tidak ada rasa dendamnya teman-teman. Diskusi tetaplah diskusi, framing tetaplah framing, tipu-tipu tetaplah jadi kebiasaan. Teman-teman, saksikan VT saya setelah ini. Ya, kita saksikan PT Bang Oki ya. 6.000 orang saksinya gitu ya teman-teman. Kita saksikan di mana penipuannya. Baik. Nanti tipu-tipunya akan kita jawab ya dengan mudah, itu ya gampang. Baik ya Bang Oki, terima kasih atas diskusinya malam hari ini ya kepada Anda. Mungkin ya suatu saat nanti kalau Bang Oki mau berdiskusi lagi ya, saya harap Bang Oki tidak ada rasa dendam kepada saya gitu ya. Mohon maaf Pak Ustadz, kemarin aja 1 minggu sebenarnya saya udah blacklist Pak Ustadz dalam ranah diskusi saya. Tapi saya menghargai Pak Ustadz. Malam tadi mungkin Pak Ustadz tidak punya musuh gitu kan. Malam tadi DM, ternyata balik aja, sama aja kelakuannya nggak berubah. Enggak, masalahnya gini, kenapa? Alasannya kenapa saya ngajak Anda? Tobat Pak Ustadz ya, tobat. Loh, terputus. Ya mah kabur. Kabur sendiri dia. Kesel rupanya, kesel. Kesel dia teman-teman, emosi. Sakit hati dia. Aduh. Iya teman-teman, apa ya bahasanya, babu atau apa ya, jongos atau apa gitu. Masih mending ya saya membahasakan budak gitu loh, masih mending gitu. Dalam segala sesuatu saya bahasakan budak masih mending itu ya. Daripada saya bahasakan babu atau saya bahasakan jongos kan kayak gitu. Ngeri ya teman-teman kalau bahasa budak itu masih apa ya, masih halus gitu loh saya membahasakan. Karena istri kepada suami ya itu bagaikan berserah dalam segala sesuatu sebagaimana berserah kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Terus kenapa saya bilang saya bangga ya disebut budak Tuhan semesta alam ya, daripada budak pagan atau budak patung kan kayak gitu.